Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada podcast ini saya akan membahas topik mengenai apa itu harmonik pada gitar, bagaimana cara-cara menggunakan teknik harmonik, dan apa fungsi dari harmonik ini pada gitar. Sebelum kita membahas teknik-teknik harmonik, alangkah baiknya kita bahas dari pengertian harmonik itu sendiri. Harmonik merupakan salah satu teknik dalam permainan gitar. Pada dasarnya, harmonik ini dapat menghasilkan suara atau pitch yang lebih tinggi dari 1 oktav maupun 2 oktav sekaligus, atau bahkan tidak mungkin dijangkau hanya dengan memainkan nada-nada pada fret seperti pada umumnya. Dengan demikian, nada-nada yang dihasilkan pada teknik harmonik dari segi kualitas tentunya berbeda daripada nada-nada yang dimainkan pada setiap fret gitar. Dan teknik ini juga merupakan salah satu banyak teknik pada gitar yang digunakan untuk menciptakan berbagai macam genre musik atau jenis musik. Terdapat 2 jenis tipe teknik harmonik, yaitu natural harmonik dan artificial harmonik. Natural harmonik adalah harmonik asli dan merupakan teknik yang mudah untuk dimainkan, yaitu dimainkan pada open string atau senar terbuka. Suara yang dihasilkan pada teknik harmonik ini pada dasarnya dihasilkan pada fret ke-5, 7, 9, 12, dan 19. Tetapi biasanya fret ke-12 memiliki nada harmonik yang lebih jernih dan lebih jelas dibandingkan dengan fret yang lain, karena terbentuk dari nada open string yang barusan saya jelaskan. Adapun cara untuk memainkan teknik natural harmonik, yaitu dengan hanya menyentuhkan salah satu jari tangan kiri pada senar dan tepat di atas fret dengan tidak menekan senarnya. Sedangkan pada penggunaan jari disesuaikan dengan nada yang akan dimainkan yang tertulis pada partitur. Selanjutnya, petik senar dengan tangan kanan dan angkat atau lepas jari tangan kiri untuk memperoleh suara yang jernih dari permainan teknik harmonik ini. Maka senar harus dipetik pada posisi dekat dengan bridge gitar atau pada besi panjang setiap fret gitar yang akan dituju. Sementara itu, artificial harmonik atau biasa disebut juga pinch harmonik atau harmonik buatan, artificial harmonik dan natural harmonik sama-sama menghasilkan nada yang lebih tinggi. Hanya saja pada artificial harmonik ini menggunakan jari kiri untuk menekan senar menghasilkan not yang baru di luar not-not open string. Sedangkan untuk posisi tangan kiri menyentuh sekaligus memetik senar, tetapi fret yang akan dituju untuk menghasilkan harmonik harus sesuai dengan tangan kiri yang menekan fret nada rendah. Contohnya, jika kita ingin membunyikan harmonik not F, maka tidak mungkin dilakukan pada open string. Maka dari itu, jari tangan kiri harus menekan fret yang bernot F pada fret ke-1. Setelah itu, untuk mendapatkan suara harmonik not F, kita mesti menggeser fret ke-12 menjadi fret ke-13 yang dilakukan oleh jari tangan kanan dengan cara menyentuh dan memetik. Maka akan menghasilkan suara harmonik not F dengan oktav yang lebih tinggi. Teknik ini dapat diterapkan pada not-not lain seperti halnya tadi jika jari tangan kiri menekan fret ke-12, maka jari tangan kanan menyentuh di fret ke-14 dan seterusnya. Fungsi dari penggunaan teknik harmonik ini tentunya dapat memberikan variasi warna suara yang berbeda dari gitar pada umumnya, serta memberikan keindahan pada setiap karya musikal khususnya pada instrumen gitar. Banyak sekali karya-karya musik gitar yang menggunakan teknik harmonik. Contohnya pada karya-karya gitar klasik seperti komposer gitar ternama yaitu Francesco Tárrega. Dalam karya-karyanya yang berjudul Grand Vals, Rosita, dan lain sebagainya. Selain itu juga ada beberapa contoh lagu yang menggunakan harmonik artifisial, salah satunya adalah El Testament di Amelia karya Miguel Lobet dari sebuah rakyat Spanyol. Di sini Lobet menggunakan harmonik artifisial untuk memainkan melodi, sekaligus menggunakan ibu jarinya untuk memainkan bass dan chord sebagai pengiringnya. Tango and Sky karya Roland Dyens di sebuah akhir kalimat menggunakan teknik pizzicato. Pizzicato itu artinya pendek dengan memasukkan harmonik artifisial sebagai chord arpeggio-nya. Selain fungsi melodi maupun sebagai pembentuk akor,
Para komposer juga mengembangkan kemungkinan variasi-variasi penggunaan teknik harmonik yang lebih luas. Misalnya dengan memainkan harmonik namun dilakukan dengan palm mute, atau agak lebih ditahan sehingga menghasilkan suara yang pendek, pizzicato, atau bisa digabungkan dengan bunyi non-harmonik netral membentuk suatu rangkaian arpeggio. Dengan demikian, variasi penggunaan teknik harmonik ini bisa menjadi sangat luas dan membuat para komposer berkreativitas tanpa ada batasnya. Demikian penjelasan singkat saya mengenai teknik-teknik harmonik dan penerapannya pada karya. Semoga dengan podcast ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada rekan-rekan semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.